Shalom saudara, kita berjumpa dalam program 40 hari hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dan hari yang ketiga, kita sebelum belajar kita memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan, biar kebenaran-Mu menjadi milik kami. Kami ingin belajar lebih lagi, dan biarlah firman menjadi bagian bagi kami semua, menjadi hidup bagi kami semua, dan firman kebenaran-Mu menjadi milik kami dan kami praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita akan belajar dari buku Purpose Driven Life, dan kita akan belajar di hari yang ketiga. Kita masih dalam bagian perenungan What on earth am I here for? Untuk apa saya berada di bumi ini? Di hari yang ketiga kita belajar dengan satu topik. Apa yang mengendalikan hidupmu? What drives your life? Pria tanpa tujuan itu seperti sebuah kapal tanpa kemudi. Seorang anak yatim piatu tidak memiliki apa-apa. Tidak ada pria. Thomas Carlyle berkata. Saudara, untuk kita ketahui, drive di sini diartikan sebagai sesuatu yang memandu, mengendalikan, mengarahkan setiap orang, sehingga boleh dikata seorang itu dikendalikan oleh sesuatu.
Ada ratusan keadaan, nilai-nilai, dan emosi yang dapat mengendalikan hidupmu. Ada 5 hal yang paling umum. Yang pertama, banyak orang dikendalikan oleh rasa bersalah. Orang-orang yang dikendalikan oleh rasa bersalah dimanipulasi oleh ingatan masa lalu dan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan mereka. Bahkan maksud dan tujuan Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalumu. Dia mengubah seorang pembunuh bernama Musa menjadi seorang pemimpin dan seorang pengecut bernama Gideon menjadi seorang pahlawan pemberani. Dan dia berkuasa melakukan perkara-perkara ajaib dengan sisa hidupmu juga. Yang kedua, banyak orang dikendalikan oleh dendam dan kemarahan. Mereka terus berpegang pada luka batin dan tidak pernah melupakannya. Bukannya melepaskan penderitaan mereka melalui pengampunan, mereka mengorek-ngorek luka itu dan lagi di benak mereka. Selain dari saya, bahasa dari saya. Saudara bayangkan kalau saudara punya luka, luka masih terbuka. Belum sempat sembuh, dan itu dilukai lagi. Itu yang dimasukkan dengan mengorek-ngorek kembali. Bagaimana rasa sakitnya? Dendam selalu menyakiti kamu. Lebih daripada orang yang menyakiti kamu. Mereka yang menyakiti kamu di masa lalu tidak akan dapat terus menyakitimu kecuali kamu terus berpegang pada luka batin itu melalui dendam. Masa lalumu adalah masa lalu. Tidak ada yang dapat mengubahnya. Belajarlah dari masa lalumu dan lepaskan masa lalumu. Hal apa lagi yang mengendalikan banyak orang? Kalau tadi pertama kita belajar dikendalikan oleh rasa bersalah. Yang kedua kita belajar dikendalikan oleh dendam dan kemarahan. Yang ketiga banyak orang dikendalikan oleh rasa takut. Orang-orang yang dikendalikan oleh rasa takut sering kehilangan kesempatan-kesempatan besar karena mereka takut bertualang. Kamu harus melawan rasa takutmu dengan senjata iman dan kasih. Hal yang keempat, banyak orang dikendalikan oleh materialisme. Hal ini mengendalikan orang untuk selalu menginginkan lebih berdasarkan kesalahpahaman mereka. Bahwa mereka lebih akan membuat mereka lebih bahagia. Jadi pemahaman bahwa memiliki lebih banyak harta, memiliki lebih akan membuat mereka lebih berbahagia. Dan lebih penting, lebih aman. Tapi semua itu tidak benar. Harta hanya menyediakan kebahagiaan sesaat. Kekayaan dapat hilang dalam sekejap melalui beragam faktor yang tak terkendali. Keamanan yang sesungguhnya hanya dapat ditemukan dalam sesuatu yang tidak pernah bisa diambil darimu, yaitu hubunganmu dengan Tuhan. Saudara, saat video ini dibuat, coronavirus sementara merajalela. Ketakutan di mana-mana, dan orang juga yang menyadari bahwa kekayaan itu hanya sekejap mata. Ada seorang bilioner yang kehilangan harta sampai puluhan triliun dalam sekejap. Ketika pasar turun. Saudara, ketika orang dikendalikan oleh materialistis, maka engkau akan begitu mudah tergoyahkan. Tidak ada yang dapat memberikan engkau rasa aman kecuali dalam hadirat Tuhan. Saudara, yang kelima, banyak orang dikendalikan oleh kebutuhan akan pengakuan atau persetujuan dari orang lain. Mereka mengizinkan ekspektasi orang tua atau pasangan, atau anak-anak, atau guru, atau teman-teman mengendalikan hidup mereka. Tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui maksud dan tujuan Tuhan bagi hidupmu. Dan tidak ada yang bisa memberi kompensasi untuk ketidaktahuan itu. Tidak kesuksesan, kekayaan, popularitas, atau kesenangan. Tanpa suatu maksud dan tujuan, hidup seperti gerakan tanpa arti. Kegiatan tanpa arah dan peristiwa tanpa alasan. Saudara, keuntungan dari hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Yang pertama, mengetahui tujuanmu memberikan makna pada hidupmu. Tanpa Tuhan,
hidup tidak memiliki tujuan, dan tanpa tujuan, hidup tidak mempunyai makna. Tanpa makna, hidup tidak mempunyai arti, penting, atau harapan. Tragedi terbesar bukanlah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Harapan sangat esensial bagi hidupmu, seperti udara dan air. Kamu membutuhkan harapan untuk bisa mengatasi apapun. Harapan datang dari memiliki suatu tujuan. Yang kedua, mengetahui tujuanmu menyederhanakan hidupmu. Hal itu mendefinisikan apa yang kamu lakukan dan apa yang tidak perlu kamu lakukan. Kegiatan apa yang esensial, yang penting, dan apa yang tidak. Tanpa tujuan yang jelas, kamu tidak memiliki landasan untuk keputusan-keputusan atau bahkan bagaimana kamu menghabiskan waktu, alokasi waktumu, dan pemanfaatan sumber dayamu. Semua yang kau miliki, kau tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatan yang kau miliki sebelum kau tahu tujuan Tuhan dan engkau gerakkan semua tenagamu untuk menggapai semua tujuannya. Yang ketiga, mengetahui tujuanmu memfokuskan hidupmu. Ia mengkonsentrasikan usaha dan energimu pada apa yang penting. Kamu menjadi efektif dengan cara menjadi selektif. Tanpa suatu tujuan yang jelas, kamu akan terus mengubah arah. Pekerjaan, hubungan, mengubah gereja, atau hal-hal eksternal lainnya. Berharap masing-masing perubahan itu akan menyelesaikan kebingunganmu dan mengisi kekosongan hatimu. Jika kamu ingin hidupmu mempunyai dampak, fokus. Lakukanlah apa yang paling penting. Hanya yang paling penting. Yang keempat, mengetahui tujuanmu memotivasi hidupmu. Tujuan selalu menghasilkan gairah. Tidak ada yang memberi energi seperti suatu tujuan yang jelas. Kelima, mengetahui tujuanmu menyiapkan hidupmu bagi keabadian atau bagi kekekalan. Apa yang paling penting tidak akan berupa apa yang orang lain katakan tentang dirimu, tapi apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Hidup untuk menciptakan suatu warisan duniawi adalah suatu tujuan yang picik. Memanfaatkan waktu yang lebih bijaksana adalah membangun suatu warisan surgawi. Kamu ditaruh di sini untuk menyiapkan diri bagi keabadian. Yang paling penting nantinya adalah apakah kamu menerima bahwa apa yang Yesus lakukan untukmu dan apakah kamu belajar untuk mengasihi dan mempercayainya. Apakah yang kamu lakukan dengan hidupmu, semua karunia, talenta, kesempatan, energi, hubungan dan sumber daya yang Tuhan berikan padamu. Tujuan buku ini adalah menyiapkan kamu untuk kedua pertanyaan di atas. Yang pertama, menentukan di mana kamu akan menghabiskan keabadian. Yang kedua, apa yang menentukan apa yang kamu lakukan dalam keabadian. Saudara, untuk direnungkan pokok renungan, hidup dengan tujuan adalah jalan menuju damai sejahtera. Ayat hafalan dari Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Saya akan baca bagi saudara-saudara. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Saudara, sekali lagi pokok renungan hidup dengan tujuan adalah jalan menuju damai sejahtera. Pertanyaan untuk diskusi, apa yang akan dikatakan keluarga, teman-temanku sebagai tenaga pengendali hidupku? Atau aku ingin menjadi apa? Apa yang mereka katakan tentang aku? Apa yang dikatakan oleh teman-temanku, keluargaku, orang-orang sekitarku? Saudara, inilah yang menjadi perenungan di hari yang ketiga. Biarlah program ini terus memberkati saudara. Dan jangan lupa saudara bagikan, saudara share video ini untuk boleh memberkati yang lain.
Dan jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati kita semua.